dari SMP Negeri 1 Cikalong Kulon. Pada hari ini saya akan melaksanakan aksi ketiga untuk praktek UKIN, di mana nomor PPG-nya yaitu 201500080300. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap, gerak. Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca surat Al-Fatihah di dalam hati. Membaca, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu siapa yang tidak hadir hari ini. Silakan dicek temannya yang tidak hadir hari ini siapa? Dimas, Arman tadi. Dimas, Farhan, Dimas mana? Tidak ada. Farhan, Sakit, Farhan sakit. Muhammad Farhan apa? Dua orang ya. Yang pertama Muhammad Farhan sakit. Yang kedua Dimas. Untuk depannya tolong dipersiapkan ya. Jadi supaya tidak kesiangan nih, jadi tolong persiapkan dari awal. Sebelum kita mulai ke materi, siapkan HP kalian. Nah, Ibu akan share ya, untuk pretestnya. Silakan kerjakan, Ibu sudah share ya untuk pretestnya. Seperti biasa waktunya boleh 3 menit atau 5 menit. Tapi diusahakan.
kali. Selamat sore. 3 kali. Kalau ibu minta semangat, 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 berarti tepuk tangan sepuasnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Semangat, semangat. Satu kali lagi coba. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Semangat, semangat. Pagi, sore, siang. Terima kasih, silakan berdiri. Ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu materinya tentang teks tanggapan ya. Kita absensi dulu. Nah, kira-kira kalian pernah tidak membaca atau membuat teks tanggapan? Pernah di mana? Di sekolah. Di mana? Maksudnya medianya media apa yang digunakan? Medsos, apalagi? IG, yang pernah tidak? Terus, apa saja sih yang ada di dalam teks tanggapan itu? Evaluasi, apa lagi? Ada kaidahnya. Contohnya apa saja? Contohnya ada apa saja? Konteks. Yang pertama ada konteks. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, Penilaian. terus selain struktur ada apa lagi? Ciri-ciri kebahasaan. Ada ciri-ciri kebahasaannya. Ada apa saja itu? Menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktifnya. Terus Ada kata tugas. ada tugas. Menggunakan kalimat deskriptif. Deskriptif. Ada lagi? Menggunakan penilaian atau tanggapan kritis. Berarti secara tidak langsung kalian sering memberikan tanggapan kepada orang Lain. baik itu tanggapan berupa saran, kritik atau bisa juga pujian atau bisa juga penilaian terhadap kelemahan atau kekurangan karya seni orang lain. Bisa dipahami ya? Bisa. Kita lanjutkan di sini. Tujuan pembelajaran dalam teks tanggapan. Yang pertama di sini untuk pertemuan pertama ya, kalian itu diharapkan bisa menganalisis strukturnya. Seperti yang kalian sebutkan tadi ya, strukturnya itu ada berapa? Tiga. Ada tiga. Konteks. Yang kedua, itu untuk yang tujuan pertama. Yang keduanya, kalian bisa menganalisis ciri kebahasaannya. Ada apa saja? Ada kalimat, terus ada konjungsinya, ada kalimat kata dan ada kata rujukan. Itu ada yang disebut ciri kebahasaannya. Ada apa saja? Kalimat, terus ada konjungsinya, ada kalimat kata dan ada kata rujukan. Itu ada yang disebut dengan ciri kebahasaan dan tadi adalah struktur. Nah, sebelum kita mulai, saya bisa lihat di sini contoh video ya. Saya bisa analisis yang termasuk strukturnya yang mana, terus sebutkan juga ciri-ciri kebahasaannya. Itu hanya contoh dari bisa dianalisis sendiri. Kalian bisa lihat dan menebak. Siap? Siap. Silakan. Budaya populer Korea. Budaya populer adalah berbagai karya yang dapat dengan mudah menyebar dan disukai oleh siapa saja dengan mudah, terutama di kalangan remaja dan masyarakat yang lebih muda pada umumnya.
Contohnya, budaya populer adalah bagaimana lagu, serial, dan film Korea menyerbu masyarakat Indonesia lewat ketampanan dan kecantikan khas negeri ginseng, dikemas dalam drama romantis yang jenaka namun tetap menyentuh hati. Tentunya mendapatkan hiburan dalam bentuk baru dari negeri seberang itu sah saja dan justru dapat bermanfaat bagi pengetahuan kita pula. Namun yang disayangkan adalah bagaimana bangsa kita seakan lebih tertarik pada budaya tersebut. Bagaimana tidak, banyak yang sedari kecil tertarik terhadap budaya Korea karena mereka telah mengonsumsi budaya populer dari negeri ginseng tersebut. Bahkan beberapa di antaranya mampu menguasai bahasa Korea yang tidak mudah untuk dipelajari tersebut. Lagi-lagi, hal tersebut membuktikan bahwa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat juga sangat besar. Tapi, alangkah baiknya jika kita juga dapat mengapresiasi kebudayaan sendiri yang sangat kaya dan beragam. Bahkan, banyak orang-orang di luar sana yang tertarik terhadap budaya Indonesia yang elok ini. Namun, kita tidak dapat menyalahkan bangsa asing yang mampu merenggut hati masyarakat kita pula. Mungkin, salah satu kekurangan negeri ini, baik dari pemerintah, para pelaku dunia hiburan, dan kita sendiri yang harus bercermin sejenak untuk memikirkan katakanlah kegagalan ini. Apakah pemerintah cukup memperhatikan industri hiburan lokal, sehingga para seniman berbakat tidak dapat menelurkan karyanya kepada masyarakat? Atau justru industri hiburan sendiri yang terlalu memikirkan profit sehingga hanya berani menerbitkan karya yang akan diserap dengan mudah oleh orang banyak di Indonesia saja? Pada akhirnya kita juga harus mengakui bahwa Korea Selatan telah berhasil menciptakan karya yang unik dan khas ala bangsa mereka sendiri, namun dapat diminati di seluruh dunia pula, termasuk Indonesia. Sehingga bukan hanya terus mencintai budaya sendiri saja yang harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara kecintaan budaya sendiri dan negara luar negeri ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus mampu mendongkrak budaya populer Indonesia agar dapat bersaing di kancah internasional. Melalui metode yang sama, dengan Korea, budaya populer khas Indonesia juga akan mengantarkan penikmatnya untuk ingin lebih tahu mengenai berbagai kebudayaan Indonesia lebih dalam lagi. Sudah, itu adalah contoh singkat ya, teks tanggapan. Nah, kita nanti coba di paragraf pertama nih, lihat. Teks tanggapan tentang budaya. Budaya populer Korea. Nah, kalian sudah lihat. Nah, kira-kira di situ ada apa saja? Kalau lihat dari ciri kebahasaannya ada apa? Ada apa yang bisa dianalisis dari paragraf tersebut? Kalau kita lihat dari ciri kebahasaan, siapa yang mau menyebutkan atau misalnya mau menyampaikan apa saja yang ada di situ? Dari kelompok 1 ada? Menggunakan kalimat yang, nah yang mana cirinya? Menggunakan kalimat deskriptif, di mana kalimat deskriptif itu memaparkan yang secara global, secara rinci ya, dan jelas. Ada lagi tidak kalau dari cirinya? Konklusinya ada tidak? Konklusi ada tidak? Ada apa? Dan, nah yang konklusi dan penghubung ya, penghubung dari kalimat 1 ke kalimat yang kedua itu ada kata dan. Jadi bisa dipahami ya. Jadi contohnya misalnya
misalnya dan, tetapi, kalau, nah itu disebut dengan konjungsi. Terus untuk yang kata itunya rujukannya ada tidak? Rujukan itu berarti, nah rujukan itu kan ada yang disebut dengan rujukan yang mengacunya pada orang, ada yang ke benda, ada yang ke tempat. Misalnya iya, yaitu merujuk ke orang. Kalau benda, misalnya di sini, di situ, atau tempatnya di sini, di situ, yaitu ke tempat. Kalau benda, itu benda sama dengan contohnya, misalnya itu, ini. Kalau ambilkan benda itu merujuk ke benda. Sampai sini bisa dipahami tidak? Setelah absensi, nah sekarang kita melangkah ke berikutnya, yaitu pembagian kelompok. Nah, kalian udah dikelompokkan, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Tolong dicek ya, LKPD-nya tolong dicek dulu. Nama kelompoknya kelompok 1, anggotanya berarti nanti dituliskan namanya siapa saja. Ini seperti biasa ada pemilihan miliknya ya. Bikin tini ya. Kalau panjang kita tulis yang satu kalimat awal saja. Kalau misalnya ini kalimat awalnya yang mana sampai mana gitu, jadi kalau nggak terlalu panjang bisa asal kalian paham, nanti pas rekomendasi di depan kalian paham sampai mana. Tapi kita semua Yang ekspresif. Dalam sudut pandang
Jadi berapa ini ya? Ada kesulitan tidak? Dan memudahi pada ayat ini. Siap ya? Sudah selesai? Nah, ini kita presentasi untuk nanti ibu langsung cek untuk untuk persiapan presentasi ya. Silakan kelompok 3 ke depan. Silakan. Ibu berikan waktu hanya 5 menit ya, 5 menit atau 3 menit untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang lain nanti boleh bertanya, hanya 1 pertanyaan untuk 1 kelompok. Seperti biasa ya, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teks tanggapan. Ada struktur teks tanggapan. Yang pertama ada konteks. Basuki Abdullah merupakan salah satu pelukis terbesar di tanah air. Ia adalah pelukis naturalis yang karyanya menggema hingga pelosok dunia. Yang kedua ada deskripsi. Ciri khasnya adalah bagaimana ia adanya dalam sudut pandang yang istimewa. Bagaimana tidak, bukit itu digambarkan dari bagian yang paling dekat yang sangat hijau, kemudian terus menjauh dan memudar hingga akhirnya menjadi kebiruan dan pada akhirnya mengarahkan kita pada pegunungan di bawah megahnya langit biru yang diselimuti awan. Selanjutnya ada penggunaan teks kalimat. Penggunaan kalimat kompleks ada pada paragraf ke-1 kalimat ketiga melukiskan, contohnya melukiskan dan goresan. Pada paragraf ke-4 kalimat ke-1 contohnya membuat. Penggunaan penyidik pada paragraf ke-1 kalimat ketiga dan perkenalkan, nama saya Nasya Putrinasira dari kelompok 1. Saya akan menanyakan, adakah kata-kata penilaian dari teks tersebut? Ada contohnya? Yang ditanyakan penilaian ya, penilaiannya ada tidak katanya di situ. Contohnya, lukisan ini menggambarkan keindahan pantai Flores dengan apa adanya dalam sudut pandang yang istimewa. Mungkin ada yang mau ditanya. Ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil teks tanggapan. Yang pertama, struktur teks tanggapan. Konteks. Basuki Abdullah merupakan salah satu pelukis terbesar di tanah air. Ini adalah pelukis naturalis yang karyanya mencakup 30 dunia. Salah satunya adalah bagaimana ia Perkenalkan nama dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelompok 2. Apakah ada kalimat aktif dalam teks tanggapan tersebut? Kalimat bagaimana
jawabannya. Puas tidak? Atau dari kelompok yang lain yang mau menambahkan contoh? Ada, boleh? Izin menanggapi. Ya, boleh. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Jalal dari kelompok 2. Seharusnya kalimat aktif tersebut ialah lukisan ini menggambarkan keindahan pantai Flores dengan apa adanya. Menggambar karena diawali dengan kabel. Jadi datang menggambar dari bahasa pokoknya gambar ya. Ya. Itu bagaimana? Puas? Masih dijawab oleh kelompok sendiri nih yang bertanya. Gitu ya. Gak apa-apa ya. Bagaimana, ada lagi yang bertanyain? Sudah cukup. Atau Nasya, kelompok 1? Ada yang mau ditambahkan? Selain itu ada lagi tidak? Tidak? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks tanggapan. Yang pertama ada struktur teks tanggapan yang akan disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, struktur teks tanggapan yaitu ada konteks. Di sini konteks berada dalam paragraf pertama yaitu Basuki Abdullah merupakan salah satu maestro lukis terbesar di tanah air. Ia adalah pelukis naturalis yang karyanya menggema hingga ke pelosok dunia. Yang kedua yaitu deskripsi, yaitu pada paragraf kedua, 3, dan 4. Yaitu contohnya, lukisan ini menggambarkan keindahan pantai Flores dengan apa adanya dalam sudut pandang yang istimewa. Basuki Abdullah mengambil seluruh bagian alam yang ada di pantai secara rakus namun dalam cara yang indah. Hutan, bukit, pantai, dan lautan memenuhi lukisan pemandangan ini. Yang ketiga yaitu penilaian, yang berada pada paragraf kelima, yaitu contohnya, karya ini sungguh merupakan karya. Perkenalkan nama, terus kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Buali Fani dari kelompok 1. Menurut kalian, apa sih kalimat deskriptif? Apa sih kalimat deskriptif yang terima kasih telah bertanya, izinkan kami menjawab. Apa yang disebut dengan kalimat? Mau dijawab sama siapa? Kita sudah lihat dari presentasi 3 kelompok yang tadi. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan. Coba, kesimpulannya apa kira-kira dari hasil presentasi yang tadi disampaikan itu? Teks tanggapan itu apa? Ciri-cirinya apa? Atau bagaimana strukturnya? Kira-kira apa saja yang bisa kita ambil atau yang bisa kita simpulkan? Yang pertama apa? Strukturnya ada apa saja? Ada konteks, Terus deskripsi, ada penilaian. Nah, coba lihat tadi di dalam teks yang kalian analisis konteksnya yang mana? paragraf pertama. Paragraf pertama. Kenapa? Sudah menjelaskan tapi masih belum ini menjelaskan belum itu. Nah, jadi dalam konteks itu apa yang dibahas itu ada terdapat di paragraf nomor 1. Basuki Abdullah merupakan salah satu maestro lukis terbesar di tanah air, yaitu pemaparan atau deskripsi dari awal pendahuluan itu ya. Jadi konteksnya ada di paragraf pertama. Terus yang kedua strukturnya apa? Deskripsi. Ada deskripsi. Paragraf yang mana? 234. 234 yang mana ya? Yang lukisan ini menggambarkan keindahan pantai Flores. Terus yang keduanya yang mana?
sini benar ya. Jadi dalam deskripsi teks yang ada di lukisan itu tercover yaitu dari lukisan ini menggambarkan keindahan hadis itu dipaparkan secara global, secara rinci ya. Bagaimana sih keadaan Kroos itu, bagaimana ciri-cirinya atau gambaran-gambaran yang ada di pantai Kroos itu disampaikan di situ sampai dengan tadi di sini ada figur memberikan narasi lebih akan keindahan pantai tersebut. Nah sampai situ disebut dengan deskripsinya ya. Tentu sampai situ. Nah yang ketiga apa coba? Penilaian ada tidak? Paragraf 5 atau paragraf terakhir. Jadi bukan penilaian kita tapi penilaian yang sudah ada teks di sini ya. Jadi kenapa itu penilaiannya di bawah sini? Tidak. Kita sudah tahu di sini sudah ada. Kalian tinggal menganalisis saja. Nah di sini sudah ada. Yaitu yang pertama di sini itu sama dengan pujian ya. Nah, pujian terhadap karya dari Basuki Abdullah. Jadi mana di situ mengungkapkan bahwa karya Basuki Abdullah itu karya atau mahakarya yang tidak ada tara. Itu berarti suatu bentuk tanggapan yang ini itu pujian, ya. Bukan kritikan tapi pujian ya. Pujian terhadap mahakarya yang dibuat oleh Basuki Abdullah. Bisa dipahami ya. Jadi ada konteksnya ada, di sini ada. Terus ciri kebahsaannya dari Tembusi. Apa contohnya? Ada kata dan. Namun. Ada di paragraf berapa itu? Paragraf pertama ada ya. Ada dan, terus ada namun apa lagi? Ya, sedangkan terus untuk yang kompleks ada yang mana? Sarang dan hendak menjambut ombak. Nah itu bisa disebutkan kompleks ada dua ya, ada dua klausa atau ada yang disebut dengan kalimat kompleks. Ada lagi di sini karya ini sungguh merupakan mahakarya tidak ada yang berhasil menciptakan suasana kehidupan alam. Ini ya. Itu ada contoh dari yang dimaksud dengan kalimat kompleks. Kita lihat dari rujukan ada tidak? Ada. Rujukan? Yang mana? Ada. Ya. Rujukan itu ada yang merujuk ke orang, ada yang merujuk ke benda, ada yang merujuk ke tempat. Kalau ke orang berarti dia. Kalau merujuk ke tempat, Di sana. di situ ya. Nah, kalau yang merujuk ke benda Ini itu. Nah, itu barunya. Jadi rujukannya ada rujukan yang mengacu ke orang. Nah, di sini ada tidak? Ada. Di paragraf berapa? Paragraf pertama, iya. Paragraf kelima. Ada iya. Ada di sana? Ada. Ada di paragraf Kelima. Paragraf ketiga juga ada ya. Bukan tropis itu kan ada meliuk ke sana. Karya ini, karya ini. Nah itu ini berarti menurutnya ke benda. Ini itu. Itu yang dapat kita simpulkan untuk materi hari ini. Nah hari ini silakan siapkan kembali lagi. Ibu akan share lagi post-test ya. Post-testnya. Sudah? Ada yang sudah?
alhamdulillah ya, mudah-mudahan kedepannya bisa menggunakan media seperti ini lagi dan belajar kalian menjadi semangat dan lebih menyenangkan. Untuk pertemuan minggu depan, karena kita masih tentang tes tanggapan, kita nanti materinya itu merancang kerangka tes tanggapan atau membuat contoh tes tanggapan. Jadi pahami ya? Bisa. Tapi sebelumnya Ibu akan tampilkan dulu yang 3 kelompok yang belum ini yang presentasi. Itu saja dulu ini. Silakan baca doa. Silakan Kak ya, membaca doa terlebih dahulu. Sebentar ya, benar-benar ya. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita membaca surat Al-Asr dalam hati. Membaca surat mulai. Selesai. Beri salam.